sekolah kami bisa dilihat dari depan, nampak hijau. Ya. Untuk sedikit selayang pandang untuk sekolah kami di SMP Negeri 2 Kemeranjen, yang pertama sekolah kami adalah sekolah inklusi berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 534 tahun 2016, di mana sekolah ini ditetapkan sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas. Kemudian pada tahun 2020 sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian tahun ini tahun 2022 sedang OTW, sedang mempersiapkan diri untuk menuju proses seleksi untuk adiwiyata nasional. Dan tahun ini juga sekolah kami merupakan sekolah zona harapan. Zona harapan itu adalah sekolah bimbingan LPMP Jawa Tengah. Dalam hal ini adalah kepala sekolahnya untuk dibimbing menjadi sekolah zona harapan untuk rapot mutu, kemudian kedepannya untuk pelayanan SPN, dan kami sedang menerapkan rapot karakter untuk sekolah kami. Untuk informasi, sekolah kami berada di puncaknya Kecamatan Kemeranjen. Kecamatan Kemeranjen itu terletak di Kabupaten Banyumas bagian timur selatan, jadi tenggara apa ya istilahnya, berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Sekolah kami di puncak bukit, dan kalau sedang beruntung pagi-pagi saya bisa menikmati kabut di sini. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Baturadin misalnya, di sini sudah bisa menikmati kabut. Sekolahan kami ruang kelasnya tidak menggunakan AC, kipas angin tidak menggunakan karena sudah dingin. Itu untuk selayang pandang sekolah kami. Baik, saya akan mulai untuk pembelajaran diferensiasi di sini. Yang pertama, ini berlaku. Lupa dimatikan. Oh begitu. Untuk kehadiran begini, kami menyelenggarakan PTMT pertemuan terbatas itu sejak bulan Oktober kemarin yang uji coba itu. Nah, kami menerapkan aksi nyatanya di situ ketika sudah tatap muka gitu. Jadi kalau misalnya saya untuk yang pertama untuk cek kehadiran, begitu saya masuk ke kelas ada siswa yang tidak berangkat langsung saya hubungi. Jadi by WA saya akan menanyakan mengapa tidak berangkat, menanyakan kabar, kemudian menanyakan kenapa tidak berangkat. Jika anak itu berhalangan hadir karena izin atau ada kepentingan yang lain, saya sampaikan bahwa hari ini materinya ini dan silakan kalian kerjakan ini atau membaca ini. Jadi misalnya saat itu sedang pembelajaran menulis teks persuasif misalnya. Jadi nanti saya beri tugas silakan kamu baca materi ini dari buku paket halaman sekian sampai sekian begitu. Dan jika ternyata anak itu adalah sakit, maka saya memberi motivasi untuk minum obat, istirahat, cepat sembuh, dan sebagainya. Jadi saya selalu mengecek kehadiran di kelas saya dan memastikan anak itu bagaimana keadaannya. Itu. Kemudian yang berikutnya, pada awal masuk itu saya mengadakan tes diagnostik sederhana. Mungkin bukan kategori tes diagnostik sih ini karena terlalu sederhana. Ya, kenapa sederhana? Karena mengingat waktu dan kondisi ya. Jadi saya sederhana saja. Untuk awal masuk dulu bulan Oktober untuk kelas 8 dan kelas 9 saya tes membaca Bapak Ibu. Karena saya adalah guru bahasa, jadi saya sangat respect dengan kemampuan membaca peserta didik. Setelah saya tes semua membaca, saya akan mengelompokkan anak-anak menjadi 3, atas, sedang, dan rendah. Kemudian dari yang kategori rendah ini nanti ada tindak lanjutnya. Kemudian untuk hal yang lain adalah pertanyaan-pertanyaan sekilas materi yang sudah berlangsung. Jadi kalau misalnya kelas 8 saya akan menanyakan teks iklan sampai sejauh mana mereka menguasai materi itu yang dilakukan waktu itu dengan cara PJJ. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika memang di
tes kemampuan membaca itu ada yang rendah, maka nanti direncanakan ada tindak lanjut untuk les membaca, les baca, dan les baca tulis tentunya. Kemudian ada video-video cara membaca yang ada di YouTube, saya download, nanti saya kirimkan. Rencananya seperti itu. Nah, jadi secara umum seperti ini. Jadi di pra pembelajaran saya adakan tes diagnostik, kemudian setelah tes saya adakan pemetaan kebutuhan murid. Ini pun saya lakukan dengan sangat sederhana, survei sederhana, hanya saya catat, saya tanya satu persatu kebutuhan murid. Misalnya pada minat belajar. Jadi ketika saya menerangkan materi teks persuasif misalnya, ini teks tanggapan misalnya di kelas 9, saya akan menanyakan kepada anak, minat kalian, adakah yang berminat dalam bidang seni musik, berapa orang, kemudian yang minat dalam seni rupa, kemudian seni tari, begitu. Kalau ada nanti akan saya data seperti itu. Untuk apa data ini? Data ini adalah untuk persiapan membuat produk dan proyek. Selain itu juga untuk persiapan bahan materi apa yang kira-kira akan saya sajikan ke anak-anak, dilihat dari hasil survei tersebut. Kalau misalnya anak-anak tidak ada yang berminat dalam bidang olahraga misalnya, ya saya tidak akan menampilkan contoh teks dalam bidang olahraga, seperti itu. Jadi untuk benar-benar melayani peserta didik. Itu untuk pra pembelajaran. Kemudian untuk di pembelajaran ini yang sudah berjalan, saya menerapkan di teks eksplanasi, kemudian teks persuasi, dan teks tanggapan yang sudah berjalan. Untuk tugas akhirnya berupa produk itu saya bedakan, gitu. Saya buat diferensiasi di sini sesuai dengan profil belajar murid. Jadi untuk diferensiasi produk ataupun hasil akhir dalam membuat teks prakteknya, entah itu produk, proyek maupun portofolio, ini saya berikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan minat mereka atau sesuai dengan fasilitas yang mereka punya. Jadi misalnya yang sudah berjalan ini teks iklan, teks eksplanasi, teks persuasi, teks tanggapan, itu dikumpulkan dengan 4 ini. Saya tawarkan ada 4 cara untuk mengumpulkan tugas. Yang pertama adalah dalam bentuk video. Jadi anak-anak membuat teks dalam bentuk video, kemudian video ini juga saya bedakan. Video yang bersuara, maksudnya suara mereka mengisi suara mereka sendiri dengan video itu, atau dengan yang tanpa suara, jadi hanya tulisan dan video atau gambar-gambar yang bergerak, itu juga tidak apa-apa, saya terima. Kemudian yang kedua dalam bentuk aplikasi Canva. Di Canva itu banyak sekali template-template yang bagus untuk membuat poster, untuk membuat iklan, begitu. Saya ajarkan sedikit bagaimana mereka masuk ke Canva, kemudian cara menggunakan Canva sekilas, kemudian bagaimana cara mendownload dan sebagainya. Nah, ini bagi yang ini yang kedua, ini bagi yang HP-nya support Bapak Ibu, yang mungkin memorinya kuat, punya paketan atau HP-nya yang support lah intinya. Kemudian bagi yang tidak support HP-nya atau lebih suka menggambar, silakan dalam bentuk gambar. Jadi menggambar biasa manual pakai krayon begitu, untuk membuat poster, membuat iklan, itu saya terima. Karena ternyata ada anak yang lebih suka atau lebih berminat dalam menggambar. Nah, bagi yang tidak bisa menggambar atau tidak berminat menggambar, mereka tetap saya terima dengan membuat teks saja, tulisan-tulisan biasa, teks manual yang ditulis di buku. Jadi ada 4, minimal ini ada 4 pembelajaran yang berbeda atau produk yang berbeda dari mereka. Mereka tinggal memilih saja, gitu, sesuai dengan kesukaan mereka, sesuai dengan bakat mereka, maupun sesuai dengan minat mereka. Itu untuk pembelajaran, untuk diferensiasi pembelajaran. Selanjutnya untuk yang di kelas, Bapak Ibu, saya menerapkan model-model kelompok karena lebih efektif begitu. Kelas-kelas kami, sekolah kami adalah kelas-kelas ideal kalau saya menyebutnya. Artinya satu kelas itu hanya maksimal 25 anak Bapak Ibu. Di kelas kami, sekolah kami itu sekolah yang
begitu rampingnya, sehingga satu kelas hanya ada 24-25. Nah, ketika hanya sejumlah itu, maka saya membuat kelompoknya 2, 3 atau maksimal 4 seperti itu. Kemudian saya juga kombinasi dengan saya sering menayangkan video, menayangkan film atau menayangkan PPT di kelas, atau untuk sekedar ice breaking dan untuk kuis-kuis itu saya kadang-kadang menggunakan PPT juga. Selanjutnya, nah ini yang ketiga, kami punya hutan, Bapak Ibu, hutan sekolah promosi. Hutan sekolah kami bisa digunakan untuk pembelajaran itu karena masih baru dibuka kemarin oleh Kepala Dinas di launching tanggal 15 Desember. Jadi tanamannya belum tumbuh maksimal sehingga masih perlu dibantu oleh hiasan-hiasan yang lain, yaitu misalnya ada kitiran. Kita membuat ada 400 kitiran untuk dipasang di situ. Dan suaranya ternyata merdu kalau tertiup angin. Ya, ini juga pembelajaran di luar kelas, anak-anak sedang mencari referensi atau ya untuk menambah inspirasi lah. Ini anak-anak sedang di kandang maggot. Kami punya inovasi pengolahan sampah dengan maggot. Nah, ini anak-anak bisa melihatnya di situ. Selanjutnya untuk pemilihan jenis tugas yang dibuat itu. Jadi kalau membuat teks itu saya berikan banyak tema, Bapak Ibu. Saya tidak menentukan satu tema, tidak, tapi saya akan menawarkan banyak tema. Dan kalaupun yang saya tawarkan ada yang tidak berminat, tidak apa-apa, mereka akan menggunakan tema yang mereka kuasai. Misalnya saya tawarkan tentang sampah itu, kemudian tentang pengelolaan tanaman itu, kemudian tentang kesehatan, ataupun yang berikutnya tentang pemilihan sampah. Karena sekolah kami sekolah adiwiyata, sehingga untuk integrasi materi tetap dimasukkan untuk unsur-unsur keadiwiyataannya. Dan oke, nah ini Bapak Ibu, ini saya sedikit cuplikan tindak lanjut dari tes diagnostik. Tadi di depan sudah saya sampaikan tentang tes diagnostik Bapak Ibu. Ternyata ada satu anak di kelas saya, di kelas 8 itu ada yang belum lancar membaca Bapak Ibu. Jadi atas izin yang bersangkutan, saya tayangkan sedikit videonya nih Bapak Ibu. Penyambung. PA itu pai. Penyampaian. Ya. Bukan itu A kan? Bukan, kalau U itu A kan? Tentang. Ya. Masalah. Iya, pintar. Iya. Menjadi. Iya, pintar. Ya, itu Bapak Ibu salah satu cuplikan tindak lanjut dari tes diagnostik yang saya lakukan. Ini sudah progres yang luar biasa dari anak tersebut. Ini sudah latihan sekitar hampir 1 bulan, sudah bisa merangkai. Cuma kalau misalnya ketemu dengan huruf yang banyak gitu, yang panjang gitu masih agak kesulitan. Nanti saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu yang mengampu di SD untuk memberi masukan kepada saya bagaimana
melatih anak untuk membaca, karena mungkin teknik yang saya berikan selama ini masih salah Bapak Ibu. Jadi setiap pulang sekolah saya beri sempatkan waktu 30 menit untuk belajar membaca dengan dia. Kemudian kalau hari Jumat Sabtu itu saya kirim video-video cara membaca untuk anak-anak SD rendah itu, untuk cara membaca saya kirim videonya untuk dia latihan sendiri di rumah, dan progresnya luar biasa ini. Selanjutnya, ya ini untuk PH Bapak Ibu saya juga mengadakan diferensiasi juga, ada yang beda. Jadi ada yang saya buat dalam bentuk link gitu, untuk link pakai Google Form seperti biasa. Kemudian ada juga yang dalam bentuk print out seperti ini. Jadi untuk yang HP-nya support, HP-nya bagus, sinyalnya ada, maka di kelas itu saya buka linknya. Kalau yang tidak HP-nya tidak support dan tidak membawa HP atau mungkin tidak punya HP, bisa menggunakan dengan kertas yang saya sudah cetak. Itu berikutnya, ini adalah contoh hasil karya siswa Bapak Ibu. Ini dengan menggunakan Canva. Jadi anak ini membuat teks iklan. Nah kebetulan di rumah dia punya produk itu, memproduksi emping ibunya, jadi sekalian saja iklannya adalah iklan emping yang dibuat oleh ibunya Bapak Ibu, supaya bisa ditawarkan gitu di teman-temannya itu. Nanti kalau sudah seperti ini, nanti bisa dipasang di status WA teman-temannya atau saya sendiri untuk bisa dipasarkan gitulah istilahnya ke orang lain. Ya, ini yang dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Ternyata ada yang lebih suka menggambar ya. Tidak apa-apa karena memang minatnya di situ. Kemudian yang berikutnya ini juga model-model yang di Canva, ini membuat poster. Ya, ini yang dalam bentuk teks biasa Bapak Ibu tetap saya terima, yang dalam bentuk tulisan-tulisan tetap saya terima. Ini yang dalam bentuk video Bapak Ibu, ini video iklan ya. Kebetulan anak ini orang tuanya adalah penjual durian, dari mulai duriannya sampai bibitnya, maka dia mengiklankan ini ke teman-temannya. Oke, kemudian ini adalah video karya siswa yang menggunakan suara. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang itu tadi tentang karya seni rupa. Nah, kemudian anak ini membuat dalam bentuk buku itu. Jadi dia mau memberi tanggapan sebuah novel itu, tapi dibuatnya dalam bentuk video. Jadi saya sampaikan ke anak bahwa ada banyak tempat-tempat video mungkin di Capcuk atau di mana gitu, silakan bisa diadopsi untuk membuat tugas. Jadi simpel saja seperti itu. Saya kenalkan ini dulu kepada mereka yang cara-cara yang sederhana supaya mereka tertarik terlebih dahulu. Berikutnya ini yang dalam bentuk tulisan saja. Nah, ini mengomentari sebuah karya seni rupa berupa gambar. Ya, membuatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini hasil karya anak. Selanjutnya, oh bentar, terlewat satu, bentar. Ini Bapak Ibu, ini adalah teks tanggapan sebuah novel yang dibuat dalam bentuk video.
Ya, demikian paparan dari saya untuk aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya. Di kelas 8 dan kelas 9 saya terapkan sesuai dengan keadaan dan situasi di sekolah kami. Itulah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Hendi. Terima kasih Bu Puji. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Bu Puji atas paparannya, luar biasa sekali. Sedikit menyimpulkan tadi berkaitan dengan diferensiasi dalam pembelajaran bahasa, sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Bu Puji. Di sini beliau menerapkan diferensiasi di 3 hal sekaligus. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di mana untuk kontennya beliau menerapkan diferensiasi kesiapan belajar. Kemudian pada diferensiasi prosesnya beliau menggunakan aspek minat dan profil belajar siswa. Kemudian pada diferensiasi produk beliau juga memasukkan aspek minat dan profil belajar. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan ada aspek lain menurut saya yang ditambahkan oleh Bu Puji, salah satunya adalah aspek sosial. Karena kita paham tidak setiap siswa yang kita ajar memiliki kondisi baik ekonomi, sosial yang sama. Jadi itu hal yang benar-benar luar biasa. Kemudian hal lain yang tadi disampaikan adalah belajar dari alam, itu juga sangat luar biasa. Jadi memaksimalkan apa yang dimiliki sekolah, potensi sekolah berupa alam yang luar biasa di Kemeranjen sebagai salah satu bahan untuk kegiatan pembelajaran. Dan tadi juga ada hal yang sangat menarik bagi saya, yaitu tes diagnostik yang tindak lanjutnya benar-benar luar biasa. Mau mengajari setelaten itu, Bu, itu sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai guru matematika kadang alami hal yang sama. Anak kelas 12 ngitung 7 kali 6 saja masih bingung. Dan itu merupakan salah satu kesulitan kami juga di SMA kalau ada siswa-siswa yang seperti itu. Tetapi ya itulah kita sebagai seorang guru tetap harus bisa mendiferensiasikan setiap hal, memberikan pembelajaran yang terbaik kepada setiap siswa. Tadi saya juga tertarik Bu duriannya, mungkin bisa turun ke Banyumas. Oke, itu tadi paparan dari Bu Puji. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita akan beralih dulu ke pemateri atau narasumber kedua untuk sesi tanya jawab. Nanti kita akan berikan di akhir. Kita juga nanti akan memperhatikan waktu agar tidak terlalu lama atau siang untuk mengakhiri acara ini. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pemateri kedua. Di sini ada Bu Sugiyarti. Bagaimana Bu, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf ya, sempat trouble audionya. Ya, tadi saya cek lagi bagian setting, ya. Alhamdulillah bisa bergabung di teman-teman hebat di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf. Kondisi di Aji Barang bagaimana Bu? Hujan atau panas saja? Ini alhamdulillah cuaca cukup bersahabat. Nah, tapi ini sudah ada suara gemuruh sedikit. Mudah-mudahan nanti sinyal tetap oke, tetap bersahabat. Semoga lancar. Oke, sebelum kita mulai untuk pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Sugiyarti, izinkan terlebih dahulu saya membacakan profil dari Bu Sugiyarti. Di sini nama adalah Sugiyarti SPD, AUD, anak usia dini. Terus nggih, Bu? Nggih, terus Pak. Iya. Lahir di Banyumas tanggal 23 Maret 1985. Kemudian unit kerja ada di TK Pertiwi Aji Barang Wetan. Di sini untuk riwayat mengajar, beliau memulai karirnya di TK Pertiwi Pandansari 2003 sampai 2015. Kemudian pindah ke TK Pertiwi Aji Barang Wetan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.
Kemudian untuk riwayat pendidikan dari TK Pertiwi Pandansari, berarti dari sekolah asal nih Bu, pernah ngajar di situ juga. Kemudian ada SD Pandansari tahun 1997, SMP Negeri 2 Aji Barang tahun 2000 untuk lulusnya, SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang tahun 2003, kemudian D2 IKIP PGRI Semarang tahun 2007, kemudian melanjutkan untuk S1-nya di PG PAUD UT UPBJJ Purwokerto tahun 2012. Kemudian hobi dari Ibu Sugiyarti adalah menulis. Kemudian prestasinya, wah ini luar biasa sekali. Prestasi ada juara 3 guru TK berprestasi Kabupaten Banyumas tahun 2018. Juara 1 guru TK berprestasi Kecamatan Aji Barang tahun 2018. Juara 1 guru TK berprestasi juga Kecamatan Aji Barang tahun 2019. Luar biasa, juara bertahan Ibu. Kemudian untuk karya dan prestasi lainnya, beliau memiliki 2 buah buku. Yang pertama adalah buku Aktivitas Hebat PAUD. Ini disusun bersama guru PAUD se-Banyumas pada tahun 2021 dan antologi puisi 1001 Guru Banyumas. Di sini beliau melalui puisi cerita dari bangku sekolah yang dilaksanakan juga pada tahun 2021. Oke, itu profil dari Bu Sugiyarti. Kemudian untuk materi yang akan dibawakan pada siang hari ini adalah melatih kecakapan abad 21 pada murid. Berarti ini murid TK, Ibu. Itu hal yang luar biasa, berarti saya bisa membayangkannya. Karena untuk TK melatih kemampuan abad 21 yang 4 itu tentu saja pasti banyak tantangan. Saya berikan Giyarti untuk bisa memaparkan aksi nyatanya. Saya persilahkan, monggo Bu. Terima kasih Pak Endi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman hebat semuanya. Terima kasih Pak Endi untuk waktunya. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan kembali untuk belajar bersama tentunya sesuai dengan moto kita, guru penggerak tetap belajar dan tetap bergerak tentunya dan berbagi untuk negeri. Untuk kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, mari kita tetap belajar dan bergerak tentunya. Alhamdulillah kemarin mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama teman-teman hebat, guru penggerak TK waktu itu. Alhamdulillah bisa menambah ilmu tentang pembelajaran di abad 21. Nah, ini belajar untuk berbagi, izin share screen ya teman-teman semuanya. Tentunya kita di tingkat yang paling dasar, anak usia dini, tentunya banyak sekali kendala dalam apalagi pembelajaran di masa PJJ. Jadi kami berusaha untuk berbagi teman-teman hebat semua hubungannya dengan pembelajaran di abad 21 kali ini. Apa sih itu pembelajaran abad 21? Sebelumnya izin dulu kami akan share screen. Bisa terlihat gitu. Sudah bisa dilihat nih Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Oke, matur nuwun. Oke. Kami maaf masih dalam posisi di kanvanya nggih, karena tadi sempat ganti laptop, ada yang perlu diedit, jadi mohon maaf. Posisi ini masih bisa dibaca nggih? Ya. Kesempatan kali ini mari kita tetap berbagi dan belajar tentang melatih kecakapan abad 21 yang tadi sama Bu Puji sudah hebat ya, menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan di sini nanti juga ada di dalamnya, termasuk dalam pembelajaran kecakapan abad 21. Nah, apa sih tentang kecakapan dari pembelajaran abad 21 tersebut? Yang saya pahami, yang saya tangkap pembelajaran ini adalah
pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 tentunya, agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru. Nah, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk pada sendi kehidupan pada saat ini tentunya, apalagi masa-masa di era yang sekarang ini, teman-teman semuanya sudah sangat canggih. Nah, abad 21 disebut juga sebagai abad digital. Pengetahuan, globalisasi, milenium ketiga, ekonomi berbasis pengetahuan, dan pasar bebas. Ini teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini, apalagi di usia atau jenjang TK ya, kita harus bisa mengejar pembelajaran yang pada saat ini sudah justru lebih melejit. Jangan sampai sebagai pendidik kita ketinggalan hal IT utamanya. Nah, latar belakang apa sih dengan adanya pembelajaran abad 21? Yang pertama, karena masih banyaknya pembelajaran yang berpusat pada pendidik, bukan pada murid. Yang kedua, murid masih mengalami kesulitan ya dalam memecahkan masalah sederhana sesuai dengan tingkat usianya, apalagi di masa usia dini, masa-masa TK, masa emas ya. Yang ketiga, masih ada murid yang belum memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Masih ada beberapa murid tentunya, bahkan mungkin tidak sedikit ya jumlahnya. Latar belakang yang keempat, itu pendidik merupakan tenaga profesional dengan kapasitas, kuantitas, dan kualitas yang mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan pendidikan di masa sekarang. Tentunya zaman yang dulu berbeda dengan pada zaman yang sekarang. Perlunya mengetahui dan mendalami konsep keterampilan abad 21. Nah, ini kita juga masih belajar, saya sendiri masih belajar nih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Nah, ini mendidik anak itu sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Beda antara zaman yang sekarang dengan zaman yang dahulu. Mungkin waktu itu tidak ada yang namanya kita menggunakan pembelajaran, bahkan tidak ada pembelajaran secara daring. Ya. Nah, sekarang sudah dituntut yang namanya pembelajaran daring. Yang selanjutnya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusianya di abad 21 ini, diantaranya di sini ada keterampilan belajar dan berinovasi. Yang kedua, keterampilan teknologi dan media. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup dan berkarir. Ini tentang keterampilan belajar dan berinovasi. Ini apa saja sih yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, di dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah, itu murid mampu memberikan penalaran yang masuk akal. Ya. Diharapkan murid itu mampu memberikan penalaran yang masuk akal dan baik dalam memahami dan menyelesaikan pilihan yang rumit tentunya. Yang kedua, murid mampu berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mandiri. Jadi ini penanaman nilai karakter pada anak sejak usia dini tentunya. Menanamkan kemandirian. Menanamkan anak untuk mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Anak dapat mencari atau menciptakan solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Ini murid mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, ini hubungannya dengan kerjasama dengan kelompok lain, tentunya bisa berkolaborasi. Dan yang ketiga itu kreativitas dan inovasi. Ini diantaranya adalah murid mampu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif dan menciptakan inovasi baru. Dari usia TK pun sudah diajarkan atau dipancing untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa berinovasi. Itu tadi Bapak Ibu untuk penjelasan dari keterampilan belajar dan berinovasi. Untuk yang kedua, keterampilan abad 21 yang kedua adalah keterampilan teknologi, media, dan informasi. Di sini ada 3 literasi. Yang pertama adalah literasi informasi. Itu
murid mampu mengakses informasi secara efektif sumber informasinya dan efisien waktunya. Karena kami di jenjang TK tentunya masih dengan bantuan guru dalam menggunakan literasi informasi. Yang kedua ada literasi media. Murid mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Tentunya karena kami di jenjang TK itu masih sangat sederhana penggunaannya. Yang ketiga adalah literasi ICT. Itu murid mampu menganalisis media informasi, menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi. Ini Bapak Ibu untuk teknologi media dan informasi. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup dan karir. Ini ada 5 poin di sini. Ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kedua, memiliki inisiatif dan dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, anak dapat berpikir untuk mengatur dirinya dan juga mempunyai inisiatif. Ketiga, interaksi sosial dan antar budaya. Ya, tentunya karena kita berkelompok, ya, kita berkolaborasi, mampu untuk berinteraksi dengan sosial, dengan teman-teman yang lainnya, dengan berbagai macam karakter tentunya, walaupun kita dalam satu kelas, ya, ada beberapa kelompok, namun anak tersebut mampu untuk berinteraksi sosial. Yang keempat itu ada produktivitas dan akuntabilitas, dan yang kelima adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Di sini memuat semua karakter, nilai karakter yang ditanamkan kepada anak didik kita tentunya. Selanjutnya, di sini ada prinsip. Kembali ke prinsip pembelajaran abad 21 nih Bapak Ibu semua. Ada yang pertama adalah pembelajaran harus berpusat kepada siswa nih. Yang kedua, pembelajaran harus kolaboratif. Ini adanya kerjasama nih. Yang ketiga, belajar itu harus memiliki konteks atau kontekstual. Dan yang keempat, sekolah harus terintegrasikan dengan lingkungan masyarakat atau sosial. Inilah beberapa tentang prinsip pembelajaran abad 21. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, ada beberapa ciri pembelajaran abad 21, yaitu adanya komunikasi, informasi, komputasi, dan otomasi. Nah, beberapa contoh aksi nyata yang sudah kami lakukan, diantaranya adalah tentang literasi. Nah, ini ada literasi yang sudah sudut pojok atau pojok literasi yang sudah kami buat, alhamdulillah waktu itu ketika mengikuti guru penggerak, ini ada pojok literasi yang sudah kami bikin dan bisa untuk bermain teman-teman hebat, teman-teman kecilku di sekolah ini. Alhamdulillah waktu itu sudah ada beberapa waktu yang bisa tatap muka walaupun terbatas. Ini mereka bisa asik main di dalamnya. Untuk lingkungan sekolah pun kami buat untuk bisa literasi ini. Kami buat beberapa ruang kelas juga sudah kami bikin, ada 3 kelas di TK kami, di lembaga kami. Halaman pun kami bikin, ada beberapa alat atau media untuk bermain anak, diantaranya ini Sunda Mandang dengan berbagai gambar. Dan untuk literasi selanjutnya kami menggunakan Google Meet dalam media daring bersama anak-anak didik kami. Selain media Google Meet, kami juga menggunakan video call bersama anak-anak. Cuma kalau video call kan terbatas nih Bapak Ibu, jadi kami kalau menggunakan Google Meet jumlahnya lebih banyak. Nah, ada beberapa juga anak-anak yang mampu mengkomunikasikan dan juga bereksplor melalui beberapa media alat yang ada di rumah mereka. Ini hasil pembelajaran yang kami sampaikan bersama anak-anak kami. Ada juga pembelajaran kolaborasi. Ini ada sudut baca, mohon maaf masih belum ya, ini nanti kami tampilkan ini di sini, sudut bacanya ini sementara seperti itu sebelum sempurna ini pembuatan sudut baca atau pojok literasi yang kami bikin di lembaga kami. Namun ada yang sudah jadi,
Nanti bisa kami susulkan. Ini contoh kelihatan secara, nah ini yang tadi, mohon maaf. Yang tadi buat main anak-anak ini contoh yang sudah jadi, namun tidak semuanya terlihat, ya, mohon maaf. Nanti bisa kami tampilkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, sedikit berbagi tentang pembelajaran yang sudah kami dapatkan kala itu waktu mengikuti PKB di Jakarta. Hanya itu Pak Hendi dan teman-teman semua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu, Nun Sewu? Iya Pak. Ya. Terima kasih Bu Sugiyarti atas aksi nyatanya, luar biasa. Hal yang sangat luar biasa karena untuk siswa pada umur TK sudah mulai diperkenalkan untuk kemampuan abad 21 yang biasanya kita ketahui ada 4C. Ini ada kritis, komunikatif, kolaborasi, dan kreatif serta inovasi. Itu ditambah dengan kemampuan untuk literasi dan keterampilan hidup dan karir itu ya. Jadi bahkan dari sejak dini sudah diberikan pemahaman apa itu karir. Sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk penampilan yang telah disampaikan oleh Bu Sugiyarti. Oke, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Tadi sudah ada satu pertanyaan dari Bu Isti, dan monggo untuk sesi ini kita tambahkan 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin berdiskusi atau memberikan sedikit pemahamannya berkaitan dengan mungkin tadi ada beberapa masalah dan beberapa hal yang disampaikan selama pemaparan, sehingga nanti kita bisa saling diskusi dan sharing pada forum kali ini. Monggo saya persilahkan untuk 2 orang penanya atau pemberi komentar atau yang ingin berdiskusi. Saya persilahkan. Apakah tidak ada? Monggo bisa untuk pemaparan Bu Puji maupun Bu Sugiyarti, bebas, monggo. Ada di chat Pak yang bertanya itu. Oke, chat. Ya. Oke, dari Bu Ingrid. Nah, Bu Ingrid di sini izin bertanya Bapak atau Ibu, bagaimana cara guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21? Berarti ini untuk Bu Sugiyarti dari Bu Ingrid. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana cara guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21? Oke. Terima kasih. Monggo silakan jika ada pertanyaan kedua. Mungkin dari Pak Lutfi, monggo. Selamat datang Pak Lutfi. Maaf baru gabung tadi habis supervisi kepala. Mohon maaf Mas ini. Sampai-sampai Pak. Monggo silakan. Terima kasih, saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bu Ingrid atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo. Kalau tidak, berarti nanti kita langsung masuk ke sesi jawaban dari narasumber. Sepertinya tidak ada, Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita cukupkan dengan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Isti, berkaitan dengan sekolah adiwiyata, karena untuk TK ini masih sangat asing.
Sehingga mungkin nanti Bu Puji bisa menjelaskan tentang sekolah adiwiyata. Kemudian pertanyaan dari Bu Ingrid kepada Bu Sugiyarti tadi adalah bagaimana cara guru memfasilitasi pembelajaran abad ke-21. Mungkin terutama untuk di TK gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya berikan terlebih dahulu kepada Bu Puji. Monggo silakan bisa dijawab dan dimulai sesi diskusinya. Baik, Pak Hendi, nyun sewu, suara saya masuk? Jelas Bu, monggo. Ya, mohon maaf saya terpental ini, jadi lewat laptop juga susah lagi, jadi saya menggunakan HP. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bu Isti untuk pertanyaannya. Ini saya menyampaikan sekilas saja nih untuk adiwiyata karena kalau menjelaskan panjang lebar mungkin waktunya tidak mencukupi karena memang sekolah adiwiyata ini sekolah yang apa namanya ya luas atau besar cakupannya. Jadi sekilas saja untuk sekolah adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan yang sehat, bersih, serta nyaman untuk belajar. Jadi sekolah adiwiyata yang mungkin selama ini terkesan harus hijau, harus banyak tanaman atau harus banyak pohon-pohonan itu tidak hanya sebatas itu untuk sekolah adiwiyata. Memang pada umumnya untuk sekolah adiwiyata memang sekolah yang apa namanya ya peduli ataupun berwawasan lingkungan gitu. Tetapi jauh di dalamnya sekolah adiwiyata ini juga menerapkan kepedulian ini dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Jadi di RPP kami itu disisipkan tentang lingkungan gitu, tentang kebersihan, kemudian tentang kerusakan lingkungan, kemudian kepedulian lingkungan maupun pencegahan kerusakan lingkungan semacam itu. Nah, yang sudah kami terapkan di sini di SMP 2 Kemeranjen ini untuk penghijauannya sudah berjalan, sedang berjalan ini juga. Makanya kami kemarin aksi nyatanya itu ada yang menggagas untuk membuat lahan tidur dibuat menjadi hutan sekolah. Kami punya lahan yang masih cukup luas yang belum termanfaatkan dengan baik, masih berstatus lahan tidur gitu. Kami olah menjadi hutan sekolah untuk inovasi menuju ke sekolah adiwiyata nasional. Kemudian juga pembiasaan di sekolah adiwiyata ini juga diterapkan di sini ke karakter anak. Dari mulai menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, kemudian pola hidup bersih, pola hidup sehat itu. Jadi ada yang namanya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sehat, lingkungan hidup di sekolah. Itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar fisik saja yang hijau, yang banyak tanamannya, bagus, nyaman, rindang. Tidak, tapi menyentuh juga ke bagian karakter, kemudian ke visi misi sekolah. Karena sekolah adiwiyata itu harus punya visi tentang berwawasan lingkungan. Misalnya di sekolah kami di SMP Negeri 2 Kemeranjen itu visinya adalah menjadi sekolah yang beriman, berkarakter, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Nah, jadi ada kata berwawasan lingkungan di akhir dari visi kami. Kami menyingkat atau membuat akronim untuk visi sekolah kami adalah Semarak Cemerlang. Jadi akronim dari menjadi sekolah yang beriman, berkarakter, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Jadi seperti itu Ibu untuk sekilas tentang sekolah adiwiyata. Saya garis bawahi ya, jadi tidak harus yang full hijau tanaman, kemudian banyak bunga, banyak pohon, tidak harus yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pas kebetulan sekolah Bapak Ibu itu tidak banyak lahan gitu, itu juga tetap bisa menjadi sekolah adiwiyata dengan menerapkan ruh-ruh adiwiyata di ruang-ruang kelas Bapak Ibu. Dan juga pembiasaan atau untuk melatih menumbuhkan karakter berwawasan lingkungan kepada peserta didik.
Sekira semacam itu yang dapat saya sampaikan untuk sekolah Adiwiyata. Seperti itu, Bu Isti. Terima kasih Bu Puji atas penjelasannya, dan ini ada sedikit tambahan dari Pak Lutfi melalui chat. Sekolah Adiwiyata sama dengan sekolah berwawasan lingkungan. Nah, itu mungkin sedikit menambahkan jawaban dari Bu Puji berkaitan sekolah Adiwiyata. Monggo untuk Bu Isti, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun ingin diajak diskusi, Bu? Monggo. Terima kasih Pak Hendy, sudah cukup jelas. Mungkin dapat gelar itu kayaknya keren sekali gitu ya. Sebenarnya kita juga mungkin barangkali sudah menerapkan ya berwawasan lingkungan di setiap kelas. Cuma mungkin ekspektasinya yang masih kurang difokuskan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hendy. Iya, sama-sama Bu Isti. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua berkaitan dengan bagaimana cara guru memfasilitasi kemampuan pembelajaran pada abad 21. Untuk Bu Sugiyarti, monggo bisa diberikan tanggapan. Terima kasih Pak Hendy. Ya, untuk menanggapi teman kita, Bu Ingrid, ya, terima kasih pertanyaannya. Ini cara kita sebagai guru untuk memfasilitasi ya teman-teman kita di TK tentunya. Yang pertama adalah memanfaatkan aset yang ada. Tentunya yang namanya aset itu kan bukan berarti gambarannya materi yang banyak, bukan ya Mbak Ingrid, Bu Ingrid. Tetapi apa yang ada di lingkungan sekolah kita manfaatkan. Misal kita punya kelas yang kosong, dalam arti isinya hanya meja dan kursi. Kita manfaatkan lingkungan kita dengan membuat sudut baca. Itu salah satu caranya untuk memfasilitasi pembelajaran abad 21. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada. Yang kedua, kita fokuskan materi yang apa yang kita butuhkan, sudah tahu. Kita butuhkan untuk teman-teman kita itu apa. Nah, kita berkolaborasi dengan teman-teman atau komunitas lain, mungkin dengan yayasan kita, ya itu salah satu atau beberapa aset yang kita miliki. Ada yayasan, ada lahan, ada sarana prasarana atau alat permainan yang kita miliki. Jadi tidak harus berbentuk materi yang besar atau sarana yang memang kita tidak miliki, justru akan mempersulit kita. Yang kedua, sekarang sudah zamannya IT, anak-anak TK sudah pinter bermain HP. Nah, untuk lebih positif dalam menggunakan gadget tersebut, kita alihkan dalam sebuah pembelajaran. Di antaranya adalah pembelajaran secara daring. Mungkin bisa lewat Google Meet. Awalnya kami waktu itu, Bu Ingrid, dalam memberikan dan juga teman-teman semuanya, wali murid waktu itu belum paham apa yang namanya Google Meet. Bagaimana cara masuknya. Itu sempat memberikan pemahaman. Itu salah satunya kita memanfaatkan media IT untuk pembelajaran. Nah, di dalamnya adalah secara tidak langsung kita sedang menerapkan pembelajaran abad 21. Itu diantaranya Bu Ingrid untuk penjelasan sekilas. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ingrid. Monggo untuk Bu Ingrid jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup. Sudah cukup, Pak. Alhamdulillah sudah jelas. Nggih. Ya, terima kasih kepada Bu Sugiyarti atas jawabannya. Jadi untuk melaksanakan atau melakukan pembelajaran abad 21, kita tidak harus gitu ya punya fasilitas yang megah ataupun sumber daya yang besar. Jadi kita menggunakan kembali konsep yang kita pelajari di guru penggerak, yaitu pemetaan potensi. Sehingga nanti setiap potensi yang ada bisa kita kembangkan, bisa kita jadikan aset untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Ingrid dan terima kasih atas pertanyaannya Bu Ingrid dan jawabannya dari Bu Sugiyarti. Sama-sama, Pak. Monggo jika ada pertanyaan ketiga. Ini. Pertanyaan terakhir. Ada di chatting itu, Pak. Oke, saya baca dulu di chatting. Oke, mohon izin bertanya Bu Sugiyarti, untuk prinsip pembelajaran abad 21, kalau tidak salah adalah pembelajaran berpusat kepada anak. Nah, bagaimana prinsip
ini diterapkan pada saat ini, mengingat pembelajaran di TK saat ini masih 100% full daring dari Ibu Septianinger. Iya, jadi saat ini untuk TK masih 100% daring, berarti PJJ 100%. Bagaimana prinsip pembelajaran abad 21 itu bisa kita terapkan seperti itu. Monggo. Pada anak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Septi, berusaha kami jawab untuk menghadapi PJJ tentunya saat ini. Bagaimana sih pembelajaran bisa berpusat pada anak? Tentunya kita tidak yang di TK, yang di TK walaupun anak-anak belajar dari rumah, justru anak-anak bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di rumah atau di lingkungan rumah. Ya, misalnya sedang tema saat ini, saat ini kita sedang tema profesi. Anak-anak meniru bentuk tulisan guru dari media yang ada di rumah. Jadi anak-anak dengan sesukanya, anak-anak bisa menggunakan media yang ada di rumah, dibantu dengan orang tua, itu sesuai dengan keinginan anak mau memilih yang mana. Nah, itu salah satu pembelajaran berpusat pada anak. Jadi tidak diatur harus menggunakan ini, harus menggunakan media ini, kalau tidak ini. Nah, itu namanya tidak merdeka belajar. Jadi itu sepintas penjelasan singkat untuk pembelajaran yang berpusat pada anak, khususnya di taman kanak-kanak. Karena kalau anak-anak itu ingat dengan scientific, dengan melihat, mengamati, menalar, nanti ada menanya. Disitulah mengkomunikasikan ya, betul. Pembelajaran abad 21, pembelajaran yang berpusat pada anak didik bisa tersampaikan. Itu Bu Septi. Untuk penerapannya. Terima kasih Bu Sugiyarti atas jawabannya. Monggo Bu Septi, jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan lagi atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, saya berikan kesempatan, Bu. Maaf Pak Hendy, terima kasih Bu Sugiyarti atas jawabannya. Selanjutnya, maksudnya begini Bu Sugi, kalau di rumah itu kan belajarnya dengan orang tua. Nah itu apakah orang tua bisa seperti Bu Guru? Maksudnya tidak mengatur anak, tidak yang non-sewu diktator loh Bu. Maksudnya kadang kan sini ibu saja yang membuat begitu loh Bu. Maksud saya seperti itu untuk bisa menerapkan yang tidak seperti itu, yang tidak dominan oleh orang tua itu bagaimana Bu Sugi? Maksud saya seperti itu Bu Sugi. Mohon jawabannya. Bu Septi, saya sambung lagi. Baik, itu kita harus ada kerjasama dengan orang tua, diantaranya salah satunya kita adakan parenting, Bunda. Ya, kita adakan parenting. Kalau tidak memungkinkan secara luring, kita parentingnya secara daring. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran secara jarak jauh, apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksudkan bisa tersampaikan melalui kerjasama dengan orang tua. Tentunya kegiatan atau hasil karya anak itu tidak selalu harus dibuatkan atau manut keinginannya orang tua. Yang kadang-kadang orang tua itu mintanya sempurna, ya mintanya sempurna. Jadi harus ada komunikasi. Minimal kita mengadakan parenting bahwa pembelajaran di taman kanak-kanak atau untuk anak usia dini itu adalah seperti ini. Kita juga hanya mengarahkan, tidak mewajibkan anak untuk membuat suatu bentuk yang sesuai dengan kehendak orang tua. Begitu Bu Septi, bisa diterima? Gimana Bu? Monggo. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Septi. Jadi untuk menghindari orang tua yang terlalu sayang anak nih Bu. Saya sering loh Bu, tiba-tiba ada kiriman, Pak tolong kerjakan soal kelas 6 SD. Itu salah satu orang tua yang sayang sekali sama anaknya. Tetapi ya kita juga tidak bisa menyalahkannya. Jadi perlu kita untuk bisa koordinasi, komunikasi dengan baik dengan orang tua, sehingga orang tua juga paham bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran abad ke-21 kepada siswa, terutama siswa-siswa TK yang mungkin pastinya kemampuannya masih sangat-sangat terbatas. Tapi merupakan masa emas nggih Bu Sugiyarti nggih. Jadi sangat penting sekali untuk bisa
diberikan sejak dini. Jadi saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru baik SD maupun SMP. Kalau ada siswa yang mudengan, itu pasti dari SMP-nya diberikan pembelajaran dengan sebaik, baik dari TK, SD maupun SMP. Itu 3 pertanyaan yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Bisa minta waktu sedikit Pak Hendi, boleh? Monggo Bu, silahkan Bu Sri. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti kegiatan dari komunitas guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Banyumas. Luar biasa ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman di bawah kepemimpinan Pak Aris dan teman-teman pengurus lain nggih. Ini sudah istiqomah 2 minggu sekali napa nggih Pak Hendi? 2 minggu sekali nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, insya Allah saya kalau tidak ada yang acara betul-betul tidak bisa disambi, saya selalu mengikuti begitu nggih. Tadi juga ada Pak Amik di situ masuk. Pak Amik itu fasilitator kelas kami dulu nggih waktu lagi pelatihan kayak gitu. Saya sangat support kepada teman-teman kegiatan ini, walaupun sepertinya sederhana, tapi menurut saya ini malah betul-betul yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman bergantian saling menginspirasi, meskipun ini lintas jenjang begitu ya. Dan saya melihat teman-teman sudah saling menghormati antara teman yang lain, walaupun tadi Bu Sugi mungkin dari jenjang PAUD TK, tapi semua bisa mengikuti dengan baik. Ada banyak informasi yang bisa disampaikan Bu Sugi, demikian juga tadi Bu Puji, teman-teman TK, teman-teman SD, SMP dan seterusnya juga banyak belajar begitu nggih. Jadi saya sangat salut dan memang betul kalau pemerintah itu menjadikan para guru penggerak ini sebagai pemimpin pendidikan, nggih. Nah, tidak salah lah teman-teman semua itu menjadi guru penggerak dan memang teman-teman itu memang pemimpin pendidikan kayak gitu, menjadi kepala sekolah dan seterusnya itu ya tidak salah karena memang kalau menurut saya itu sudah terbukti. Begitu saja Pak Hendi, tetap semangat, istiqomah, nggih. Alhamdulillah saya begitu sangat bangga pernah terlibat di Angkatan 1 nggih. Saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan Bapak Ibu semua. Sukses terus nggih untuk komunitas guru penggerak Angkatan 1. Mudah-mudahan terus bermanfaat buat teman-teman, buat masyarakat, buat bangsa dan negara Indonesia. Nggih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri Wahyuningsih karena sudah memberikan pejangan kepada kami, Bu. Sangat bermanfaat. Saya juga ucapkan selamat datang. Ucapkan selamat datang kepada Pak Amik. Mohon maaf tadi belum bisa menyapa. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Amik, monggo untuk kami. Ya, sepertinya saya kira... tadi ada ya? Ada nggih? Monggo Pak Amik. Kita kepental, monggo Pak Amik. Ya, saya kira memang penting bertemu seperti ini, membahas materi-materi yang up to date begitu ya, sesuai dengan kebijakan kementerian maupun kebijakan pemerintah daerah. Karena Jawa Tengah, wabil khusus Banyumas memang salah satu provinsi atau kabupaten yang dianggap maju ya oleh negara, sehingga tentu di dalamnya terisi oleh orang-orang yang terpilih, yang tentu saja diantaranya adalah yang hari ini konsum. Saya dari jauh, dari Bantul, berupaya untuk ikut mencermati. Alhamdulillah, saya juga sama dengan Bu Sri, nanti kalau ada waktu ya saya ingin join terus gitu. Karena Banyumas sudah menjadi salah satu ada di hati saya. Gitu. Terima kasih. Yes. Terima kasih Pak Amik. Terima kasih Pak Amik. Oke, di sini mohon maaf ada yang izin bertanya juga, ada Bu Aminah Agustina. Apakah waktu kita masih cukup pembuatannya? Bu Maya, Pak Aris, apakah kita masih bisa? Oke, karena masih ada waktu, monggo saya persilahkan Bu Aminah Agustina untuk
bisa memberikan pertanyaannya kepada narasumber. Silakan Bu, monggo. Nggih, terima kasih waktunya Pak Hendy. Mohon izin bertanya kepada Bu Puji nggih. Yang pertama saya apresiasi sekali dengan Bu Puji tadi yang betul-betul sabar sekali nggih, tersentuh sekali saya. Ada anak SMP yang membacanya masih seperti itu. Pertanyaan saya Bu Puji, untuk evaluasi apakah ada perbedaan dengan anak yang kemampuannya berbeda dibanding anak yang biasanya Ibu? Itu saja Bu Puji, mohon jawabannya, terima kasih. Terima kasih Bu Aminah atas Bu Agustina nggih. Bu Agustina atas jawabannya. Maaf atas pertanyaannya. Monggo Bu Puji untuk bahasa sederhananya ya, menerima mahasiswa dalam bentuk apapun gitu. Apapun kondisinya, kalau mendaftar di sekolah kami wajib diterima. Kalau masih ada kuota itu. Jadi kebetulan untuk tahun ini, ini 1 tahun tidak bertemu dengan anak itu di kelas 7 karena pandemi, kemudian ketemu lagi di kelas 8. Nah, ternyata kondisinya seperti itu. Nah, untuk penilaian sendiri itu ada bedanya Ibu, karena ini memang sekolah inklusi, jadi kita punya anak-anak yang kategori ABK, anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa kalau kami menyebutnya. Jadi untuk menilainya itu dibedakan Ibu. Jadi kalau misalnya yang lainnya mendapatkan soal 10, dia cukup mengerjakan 5 begitu. Kemudian untuk membaca juga sama gitu. Jadi kalau mungkin dia dinilai membacanya rendah, tetapi nanti dia dinilai praktiknya gitu atau dinilai penilaian lisannya bagus gitu. Jadi nanti bisa tercover semuanya. Jadi kita punya penilaian yang berbeda gitu Bu. Karena memang kebutuhannya berbeda, maka apa ya istilahnya, ya hal yang khasnya saja atau keistimewaannya saja yang kita lejitkan Bapak Ibu. Jadi ini kami di tahun ini, tahun 2021-2022 untuk kelas 7 kami menerima anak-anak yang memang berkebutuhan khusus dalam hal misalnya fisiknya itu tidak begitu beda dengan temannya maksud saya, kemudian juga ada yang pendengarannya berkurang, itu juga sama penilaiannya. Jadi penilaiannya itu dibedakan itu. Jadi dia punya KKM lah, dia punya KKM sendiri itu. Jadi kami hanya fokus kepada kelebihannya dia apa, kemudian yang bisa dikembangkan itu apanya. Nah, untuk yang saya alami ini yang kelas 8, karena saya tidak mengejar kelas 7, saya fokus di kelas 8 ini. Untuk membaca itu saya punya target itu. Jadi anak ini nanti di naik kelas 9 sudah bisa membaca dan sudah bisa paham isinya gitu. Jadi untuk penilaiannya, kan tadi sudah saya sampaikan untuk penilaian di pelajaran saya di bahasa Indonesia itu ada beberapa pilihan. Kalau dia tidak bisa menulis dalam bentuk teks, nanti dia bisa membuatnya dalam bentuk video yang bersuara saja Ibu. Itu jadi dulu itu sebelum saya mendeteksi anak ini, kalau saya WA, dia itu menjawabnya dengan pesan suara Bu. Ini anak kalau saya WA panjang lebar, dia hanya menjawabnya dengan pesan suara, iya Bu, atau nggih Bu, gitu saja. Ternyata untuk menulis dia juga menulisnya kesulitan. Jadi untuk tugasnya bisa dialihkan dengan membuat produk video, bisa menggambar begitu. Dia menggambarnya juga bagus. Kemudian untuk attitude atau karakternya, anaknya sangat sopan, sangat baik sekali untuk kehadirannya juga full 100%. Jadi aspek-aspek lain yang positif yang merupakan kekhasannya atau keistimewaannya itulah yang kami kembangkan. Nah, kebetulan kami kan sedang menerapkan rapot karakter ini. Jadi di tahun ini 2021-2022 mencoba membuat rapot karakter sesuai dengan petunjuk dari LPMP Jawa Tengah, karena sekolah kami adalah sekolah zona harapan. Nah, itu juga sama. Jadi setiap anak itu dicari kekhasannya atau keistimewaannya. Itu apanya, kemudian itu yang kita gali. Ini tentunya senada dengan yang dipraktekkan di guru penggerak nih, di mana kita mengembangkan potensi atau aset saja gitu.
Jadi berpikir atau mengembangkan siswa itu berdasarkan asetnya, bukan berdasarkan masalah atau kekurangan. Jadi ya seperti itu. Kalau ukurnya berbeda, kemudian KKM-nya berbeda, penilaiannya berbeda. Seperti itu Ibu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah kami, dan agak banyak ini. Jadi ada beberapa PR buat kita bersama untuk membawa anak-anak itu untuk lulus di pendidikan dasar ini. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Puji sekali. Astuti. Terima kasih Bu Puji, hebat sekali, tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Puji dan Bu Agustina, Aminah Agustina atas pertanyaan dan jawabannya yang sungguh luar biasa. Kita memang sadari bahwa setelah masa pandemi ini ada jeda yang cukup panjang berkaitan dengan bagaimana siswa itu mengalami pendidikannya yang berbeda. Jadi saya pun mengalami di kelas 11, berarti kan karena pandemi itu kan dimulai anak kelas 11 sekarang itu dulu pas kelas 9, berarti 9 SMP tiba-tiba mengalami lockdown, kemudian harus PJJ, sehingga saat kembali ke PTM memang cukup berbeda. Dan itu yang harus kita sikapi sebagai seorang guru penggerak, melihatnya bukan dari masalah, tetapi melihatnya dari potensi yang ada, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah program yang berpihak kepada siswa. Begitu, Bu Aminah mungkin ada tambahan? Bu Aminah Agustina mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan Cukup Pak lagi? Hendi, terima kasih. Saya Terima Pak kasih. Hendi, tambahan Oh ini. ya, monggo. Yang saya Bapak Ibu mungkin yang mengajar di jenjang SD mungkin ada tips atau trik atau apalah namanya biar saya mengajar anak ini cepat membaca gitu Bapak Ibu. Mungkin ejanya masih salah. Cek. Oke, monggo. Halo. Mungkin ada yang ingin berbagi. Oke, saya minta ini. Iya. Nggih, Bu Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hebat di sini saya mohon izin ya. Saya mohon izin untuk sharing ya, untuk cara membaca untuk anak-anak seperti itu ya. Walaupun saya guru TK Bu Puji dan teman-teman, saya ingin berbagi ini. Alhamdulillah ini saya setiap hari memang ada anak-anak yang les baca seperti itu. Nah, di sini kami pertama mengajarkan anak itu memang dari dasar Ibu, mulai dari kita mengenalkan garis dulu ke anak-anak. Kenapa mengenalkan garis-garis itu? Kita memberikan rasa yang nyaman dan tidak memberikan perasaan yang memaksa seperti itu. Lalu kita kenali dulu jiwa anak yang akan kita latih membaca itu seperti apa. Dan sewaktu anak itu merasa tidak nyaman, kita pun tidak memaksa. Lalu kita ajak bermain juga di situ. Apa yang membuatnya merasa nyaman di situ, kita kita berikan. Misalnya dia mau bermain dulu, Bu, aku bawa mainan nih. Oke, bermain seperti itu. Tapi nanti di situ kita buat kesepakatan. Nanti kalau memang sudah ada kesepakatan, di situ kita kenalkan, kalau memang sulit, misalnya huruf, kita bikin garis-garis dulu. Nah, setelah membuat garis, kita menginjak melanjutkan itu A B sampai Z itu tidak langsung Ibu, itu arahnya dari A. Kalau anaknya kan adanya hal itu, kita juga membantu dengan buku-buku dasar mulai dari A, B, C, dan E, dan nanti kita sampaikan ke orang tua
Jadi kita kerjasama juga dengan orang tua agar di rumah itu anak membaca, saya tolong dibantu proses tahapannya A sampai E seperti itu. Setelah anak agak lancar, A sampai E, kita juga kenalkan huruf vokalnya A, I, U, E, O. Nah, dalam mengenalkan huruf A, I, U, E, O itu, kita tirukan bentuk mulut juga. Anak suruh menirukan kita. A, ayo A-nya dibuka. Oh, seperti itu Bu Puji. Di sini turun hujan, jadi mulai turun hujan, jadi sinyalnya di Batu Raden ya. Mesti selalu itu perang sama sinyal, mohon maaf. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi nggih Bu Puji dan teman-teman semua. Nah, setelah itu, setelah proses tadi, kita mengenalkan huruf per suku kata. Ya, kita setelah kenalkan A sampai Z, walaupun anak belum bisa, itu nanti seiring berjalan dengan tahapan, kita kenalkan A sampai Z lagi, tapi dengan suku katanya. B sama A. Itu pun kita harus mengucapkan B-A, ba. Jangan sampai anak-anak tersebut nanti mengucapkannya, kalau udah tahu huruf B sama A, dia langsung membunyikan mengucap dengan kata ba. Karena itu nanti bisa kejebak waktu ada tulisan BU BE itu nanti anak-anak tetap membacanya ba. Nah, sehingga di sini kita memerlukan ketegasan dalam itu huruf dalam suku kata BA ba seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu sampai Z selesai, walaupun anak belum lancar, itu kita memang harus proses, kita masuk ke kata. Kata itu kita kenalkan dengan 2 suku kata terlebih dahulu, Bu Puji dan teman-teman semua. Setelah 2 suku kata anak-anak memahami, kita kenalkan lagi 2 kata, tapi masih dalam 2 suku kata, seperti itu. Nah, serambi berjalan, insya Allah itu anak-anak nanti A sampai Z itu anak-anak akan hafal dengan sendirinya. Tentunya ini setiap kita selesai, kita koordinasikan, kita matur ya sama kedua orang tua, sampai di sini loh anak-anak tingkat membacanya. Jadi di rumah pun anak-anak ikut orang tua ikut memberikan stimulus rangsangan sesuai tingkat membacanya. Jadi kita mengajarkan membaca di sekolah dan di rumah itu sama tingkatannya. Jadi anak-anak tidak bingung nanti dalam proses membacanya. Setelah itu yang sudah saya alami, ya alhamdulillah sudah, ya bukannya kita saling tetap belajar, di sini saya juga tetap belajar. Setelah 2 kata tersebut, kita masukkan 5 huruf. 5 huruf ini misalnya kerja, pergi, tidur, mandi, yang sering anak-anak lakukan di rumah tapi dalam 5 huruf. Ini tingkatannya. Jadi 2 suku kata, terus nanti bisa 5 huruf. Nah, setelah 5 huruf anak paham, kita campur dengan yang 2 suku kata. 2 suku kata yang ada 4 huruf dan yang satunya 5 huruf. Itu tahapannya. Nah, sampai nanti melanjutkan lagi ke 3 kata dalam 1 kalimat seperti itu. Itu tahapan membaca yang pernah saya praktekkan dan saya langsung ke anak-anak didik kami. Dan selanjutnya untuk kata-kata yang panjang, itu anak-anak makanya tadi kita harus benar-benar mengenalkan suku kata tersebut kepada anak-anak. Misalnya nelayan. Nah, di sini waktu anak-anak pengenalan tadi yang suku kata huruf N sama E, itu kan ada ne sama ne. Nah, waktu kita nelayan, itu anak-anak langsung kita bunyikan ne. N-E, ne. Kayak gitu. Terus L-A, la, Y-A, ya, N, yan. Nelayan. Kan ada yang bunyi
nelayan sama nelayan itu langsung kita bunyikan nelayan. Cara mempelajarinya seperti itu. Ada kata yang misalnya kebersihan. Nah, ini di sini juga bertahap. K-E, ke, B-E, B-R. Jangan kita lanjutkan dulu. Yuk diulang lagi. Ke sama ber berarti keber. Tambah lagi ya. S-I-C. Kebersihan. H-A-H-N, han. Kebersihan. Itu memang perlu proses dan perlu pemahaman suku kata. Nanti setelah kita ulangi, anak akan memahami dengan sendiri. Tentunya kita harus penuh dengan kesabaran dan ketelatenan. Iya. Nah, kiranya Bu Puji dan teman-teman seperti itu saya berbagi ilmu tentang cara membaca anak di usia dasar dan mungkin bisa yang kelas 5 biasanya. Saya sampai kelas 5 seperti itu. Juga saya praktekkan seperti itu tahapannya. Alhamdulillah mereka kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah bisa baca lancar. Tentunya dengan membaca itu bukunya kita jangan sampai digonta-ganti. Saya berpesan buku ini jangan sampai digonta-ganti walaupun buku itu sampai lusuh, sampai sobek. Karena apa? Karena nanti kalau anak-anak lupa, kita akan kembali ke tahapan yang mereka, tahapan lancarnya tadi. Sehingga memicu anak-anak, memberikan semangat anak-anak untuk melanjutkan tingkatan baca yang kata-kata yang panjang seperti itu. Ya, begitu Bu Puji dan teman-teman, Pak Hendy juga sharing ilmu sedikit nggih. Terima kasih Bu Siti Kurniawati atas penjelasannya yang luar biasa. Memang kami dari SMA dan SMP ya mau tidak mau harus manut sama guru SD gitu. Karena disitulah siswa benar-benar diajari tentang dasar-dasar keilmuan baca, berhitung, dan lain-lainnya. Oke, Bapak. Mengingat waktu yang sudah mencapai jam 13:05, artinya kita sudah berjumpa hampir 2 jam lebih, dan ini juga sudah melebihi waktu dari ketentuan, maka saya akhiri talkshow hari ini. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bu Sugiyarti dan Bu Puji atas penampilan yang luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Puji dan Bu Sugiyarti bisa memberikan wawasan baru pada kita, bermanfaat untuk kita, baik hari ini dan di masa yang akan datang. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada bahasa yang kurang pas. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.